Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kepoh Baru dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap warga Muhammadiyah PCM Kepoh Baru yang dimuliakan Allah, dan tak lupa sahibul bait yang sudah mempersiapkan terselenggaranya kajian ketarjian pada pagi yang cerah dan agak sumuk ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah, untuk silaturahmi dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada pagi hari yang cerah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk tema kajian pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang paham agama menurut perspektif Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini penting untuk kita coba angkat dan kita kaji atau mungkin kita diskusikan nanti? Karena dengan mengetahui rumusan paham agama di Muhammadiyah, kita bisa menjawab pertanyaan yang sejak dulu itu sudah dilontarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan ma huwa din. Apa itu agama? Definisi agama itu apa? Ini yang pernah dibahas tidak hanya setahun dua tahun, tapi bertahun-tahun. Mulai 1930-an baru dibawa ke Muktamar Khususi Tarjih tahun 1954-1955. Itu baru lahir rumusan paham agama. Tapi wacana tersebut sudah ada sejak 1930-an. Berarti cukup lama, Pak. Sehingga jenengan atau kita nggak bisa cukup ngaji ada 1 jam atau enggak tahu nanti. Terus tiba-tiba paham gitu. Yang mudah-mudahan paham, tapi yang penting aplikasi itu, bagaimana kita memahami konsep beragama dalam Muhammadiyah. Isi agama apa? Nanti yang kita akan diskusikan. Syariah itu sifatnya bagaimana? Ada yang thawabit, ada yang mutaghayyirat. Ajaran yang sifatnya statis, ada yang bisa berubah. Tujuan agama itu apa? Agama atau syariat itu mempermudah atau mempersulit. Dan semua topik-topik atau poin-poin tersebut yang nanti kita akan kupas ya. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, saya berbicara sedikit tentang historitas lahirnya paham agama di Muhammadiyah. Paham agama atau rumusan paham agama itu sekarang bisa kita jumpai di kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Masalah 5 itu apa? Ini orang Muhammadiyah wajib tahu ya. Wajib secara organisatoris, Pak ya. Bukan wajib secara syar'i. Yaitu Muhammadiyah mencoba menjawab atau merespon 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din? Apa itu agama? Ini yang kita akan kaji dan kita akan bedah. Yang kedua, ma hiya dunya? Apa itu dunia? Ada agama, ada dunia. Mahiyal ibadah? Yang ketiga, apa itu
ibadah itu. Nanti lahir mau ibadah makhdo, ibadah ghairu makhdo, ibadah amah, ibadah khosoh gitu. Kemudian yang keempat ma huwa sabilullah, apa yang disebut sabilullah. Yang kelima ma huwal qiyas, apa yang disebut qiyas. Jadi di Muhammadiyah juga ada qiyas. Meskipun sumber primer ajaran agama dalam Muhammadiyah itu Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah, ayat makbulah, maksudnya mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis dhaif tidak bisa diamalkan, meskipun konteksnya fadhailul a'mal, keutamaan amal gitu. Tapi Muhammadiyah juga menerima metodologi ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama. Ada ijma, konsensus gitu. Kemudian ada qiyas, analogi, ada saddu dzari'ah, ada maslahah al-mursalah, ada istihsan, ada al-urf, dan seterusnya. Ini yang disebut metodologi ijtihad. Tapi yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ternyata Muhammadiyah menggunakan qiyas. Karena sebagian warga Muhammadiyah beranggapan kalau di Muhammadiyah hanya Quran dan Sunnah. Muhammadiyah tidak pakai qiyas dan ijma. Kenapa? Karena sudah diklaim tetangga sebelah gitu. Artinya Muhammadiyah pakai qiyas. Contoh sederhana, kalau jenengan bayar zakatul fitri itu zakatul fitrah, Pak. Yang betul zakatul fitri atau zakatul fitrah? Fitrah, Pak. Fitrah ya Pak, orang Jawa punya petrah. Tapi di bahasa hadis Nabi zakatul fitri atau zakatul fitrah? Zakatul fitri. Zakatul fitri. Dan sekarang Idul Fitri atau Idul Fitrah Pak? Idul Fitri. Idul Fitri. Tapi zakatnya zakatul fitri atau zakatul fitrah? Yang umum fitrah Pak. Kok nggak konsisten? Idnya jenengan sebut Idul Fitri, tapi zakatnya zakatul fitrah. Kenapa kok nggak Idul Fitrah sekalian? Dalam bahasa hadis Nabi itu menggunakan istilah zakatul fitri. Farada Rasulullah SAW zakatul fitri so'an min tamr, dan seterusnya ya. Rasulullah itu memfardukan zakatul fitri satu sok dari tamr, dari kurma. Istilah hadis pakai zakatul fitri. Tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi menggunakan istilah zakatul fitrah. Tapi zakatul fitrah itu lahir dari istilah ahli fikih Pak, atau ulama itu, yang memahami makna atau nilai filosofis dari zakatul fitri. Zakatul fitri itu kan di hadisnya dikatakan apa? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafath. Kalau orang puasa itu kan pasti melakukan apa Pak? Omong kotor, gosip. Kalau dua orang kumpul itu pasti rasan-rasan Pak. Ada tuh nggak dua orang kumpul terus nggak rasan-rasan? Hampir jarang toh. Padahal puasa itu kan seharusnya orang apa? Melakukan ibadah kepada Allah jangan dikotori dengan tadi omongan kotor, rasan-rasan dan seterusnya. Lah zakatul fitri itu apa? Menjadi purifikasi atau menyempurnakan ibadah puasa kita, sehingga dimunculkan istilah zakatul fitrah. Karena ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Karena di hadis Nabi juga bersabda apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berarti zakatul fitri itu ada nilai purifikasi, yaitu apa? Mensucikan orang yang berpuasa. Makanya dimunculkan istilah zakatul fitrah. Tapi menurut hadis namanya zakatul fitri. Tidak ada Nabi yang menyebutkan, atau Nabi menyebutnya zakatul fitrah. Berarti kalau kita menggunakan zakatul fitrah itu istilah fuqaha atau ahli fikih. Tapi istilah hadis zakatul fitri Pak. Meskipun dua-duanya sama gitu. Tapi kita kan harus tahu istilah itu muncul dari hadis atau dari ahli fikih, atau dalam tradisi apa? Fikih ya. Dalam zakatul fitri
Jenengan zakatnya pakai apa Pak di sini? Beras. Pakai beras. Beras semuanya ya? Ya, ada yang uang. Ada yang uang. Karena masyarakat modern uang itu sebagai apa Pak? Alat tukar menukar yang paling primer di konteks masyarakat modern. Selain beras nggak ada dan uang. Nggak ada, ya hanya uang dan beras. Uang dan beras. Dua-duanya pernah dilakukan Nabi. Nabi dulu zakatul fitri pakai uang, Pak. Enggak. Nabi dulu zakatul fitri pakai beras. Pernah atau enggak? Enggak ada. Dalam hadis itu Nabi zakatul fitri itu dengan tamrun. Tamrun itu apa? Korma. Syair yaitu gandum. Kemudian akid. Akid itu keju, Pak. Terus zabib. Zabib itu kismis. Kismis itu apa? Anggur yang dikeringkan. Hanya makanan-makanan ini yang dibuat zakatul fitri. Tetapi beras itu belum muncul itu di hadis-hadis Nabi. Tapi kenapa kita orang Indonesia zakatul fitrinya pakai beras, Pak? Karena kita menggunakan kias. Dipahami makanan-makanan pokok tadi atau kurma, gandum, keju, kismis itu dianggap sebagai kut baladi, makanan primer atau makanan pokok. Sehingga kalau bangsa yang makanan pokoknya tidak ada dari 4 macam tadi, ya berarti zakatul fitrinya dengan makanan pokok yang ada di daerah atau bangsa tersebut. Itulah yang disebut apa? Kias. Berarti intinya Muhammadiyah juga menggunakan kias, tapi konteksnya di muamalah duniawiyah atau ibadah. Zakat itu kan ibadah, Pak, tapi makulatul makna, bisa dirasionalitaskan. Sehingga di Munas Gresik ya, Munas Tarjih ke-31 tahun 2020 Muhammadiyah juga mengkaji tentang zakat profesi. Zakat apa, Pak? Profesi. Zakat profesi itu apa? Segala profesi di dunia modern yang ada nilai ekonomis dan profit itu kena zakat. Kalau dalam satu haul putaran 1 tahun itu senilai 85 gram emas murni. Kadar zakatnya berapa? 2,5%, Pak, dari penghasilan. Yang menjadi pertanyaan, zakat profesi itu apakah ada di zaman Nabi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tapi kenapa ulama-ulama kontemporer, misalnya Syekh Yusuf Qaradawi, Pak, dalam fikih zakat itu melakukan kajian terhadap apa? Zakat profesi. Kemudian juga di Muhammadiyah ya, yang terakhir tadi di Munas Gresik tahun 2020 ditetapkan ada zakat profesi. Karena nanti kalau tidak muncul zakat profesi, Pak, nilai keadilan dalam Islam itu tidak terasa, Pak. Kalau orang atau petani itu zakatnya nisabnya berapa? Petani padi apapun lah gitu. Enggak nisabnya. Ah, ini nisabnya susah ini. Nisabnya 5 wasak. 5 wasak itu berapa? Kurang lebih 7 kintal setengah. 7 kintal apa? Setengah. Kadar zakatnya berapa? 10 atau 5%. Kalau airnya beli 5, kalau tidak 10 itu. Dikeluarkan setiap apa? Panen, tidak perlu nunggu 1 haul, karena wa'atu haqqahu yauma hasadi. Setiap panen disuruh mengeluarkan apa? Haknya atau zakatnya. 7 kintal setengah itu kalau diuangkan taruhlah harga beras sekarang berapa, Pak? 13.000. Ya, untuk mudah ya 10.000 saja. Kira-kira berapa juta? 7 juta setengah, 7.500.000. Itu kena 10 atau 5%. Nah sekarang banyak profesi, ada yang profesinya dokter, apa Pak?
guru yang PNS. terus pejabat itu Pak, DPR, presiden, macam-macam. Kira-kira 1 bulannya berapa Pak? Lebih sejahtera mana sama petani? Lebih sejahtera mana kira-kira? Rekreasi yang diwakili. Lah ya masa petani yang kita panen kan 3 bulan toh Pak ya. Yang tadi cuma 3 juta. Kok 3 juta? 7 juta 500 itu kena 5 atau 10% yang dokter saja jenengan datang di los-los saja Pak. Itu bayar berapa? Los-los saja. Masa nggak kena zakat? Berarti zakat itu meskipun ibadah makhdhah Pak, tapi makulatul makna, ada dimensi sosial sehingga ada pembaruan dalam apa? Ijtihad dalam konteks apa? Zakat tadi. Kembali ke tadi Pak, berarti intinya Muhammadiyah juga pakai kias, tapi kias di Muhammadiyah secara umum dipakai di muamalat duniawiyah, tidak di konteks ibadah. Contoh aplikasinya Pak, yang tadi malam jenengan sholat khusuf ya, pakai khok ya, gerhana bulan gitu. Itu pakai as-sholatu jamiah atau enggak Pak? Kalau jamaah loh. Kalau jamaah ya pakai jamaah Pak. Pakai as-sholatu jamiah atau enggak? Iya kalau jamaah. Ya kalau enggak itu. Jadi ada seruan pengganti apa? Adzan. Karena adzan dan qomat itu hanya untuk sholat wajib atau fardu. Selain sholat wajib atau fardu itu tidak ada adzan. Bagaimana kalau sholat sunat? Sholat sunat itu kismain Pak, 2 bagian ya. Kismun tusannu fiha al-jamaah, bagian yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Wa kismun la yusannu fihi atau fiha jamaah, ada yang sunahnya dikerjakan sendirian, misalnya qobliyah sama ba'diyah. Tapi untuk sholat gerhana, sholat idul fitri, idul adha, sholat kusufain, gerhana bulan atau matahari, dan juga sholat jenazah juga kan jemaah. Bagaimana sholat-sholat ini nggak ada adzannya gitu? Apakah ada dalil tentang as-sholatu jamiah? Dalam mazhab Syafi'i Pak, dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i itu setiap sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara apa? Berjamaah itu ada seruan as-sholatu jami'ah. Jadi bisa dibaca as-sholatu jami'atun. Ini kalau dibaca marfu', kalau dibaca mansub ya as-sholata jami'atan. Kalau diwakafkan ya as-sholatu jami'ah sama as-sholata jami'ah. Tapi enggak ada as-sholatu jamaah. Kalau saya pernah Pak, kebetulan di lingkungan Muhammadiyah itu bilangnya itu as-sholatu jamaah. Ya enggak apa-apa sih, tapi hadisnya enggak semacam itu. Karena saking semangatnya pakai apa? As-sholatu jamiah, bacanya apa? As-sholata jamaah gitu. Berarti boleh dibaca dhammah, boleh dibaca apa? Fathah gitu. Atau marfu atau mansub, dua-duanya boleh Pak. Dalam mazhab Syafi'i, semua sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah itu kan tentu tidak, namanya sholat sunnah tidak ada adzannya, maka ada pengganti adzan yaitu seruan apa? As-sholatu jami'ah. Makanya dalam mazhab Syafi'i Pak, sholat idul fitri, idul adha, ada as-sholatu jami'ahnya atau enggak? Ya. Kemudian sholat apa lagi Pak yang dianjurkan untuk berjamaah? Istisqa. Kita lagi kekeringan. Kira-kira pakai as-sholatu jami'ah atau enggak dalam mazhab Syafi'i? Kira-kira. Karena sholat istisqa itu dalam mazhab Syafi'i syaratnya agak berat Pak. Orang suruh tobat dulu, puasa 3 hari, hari keempat dalam keadaan puasa baru melakukan apa? Sholat istisqa. Sehingga yang wegah
puasanya apa? Enggak, dalam mazhab Syafi'i semacam itu. Ya misalnya ada di masyarakat menganut mazhab Syafi'i, mungkin melakukan sholat istisqa, puasanya itu mungkin tidak dilakukan, Pak. Tapi dalam mazhab Syafi'i suruh puasa 4 hari, Pak. 3 hari sebelum pelaksanaan sholat, boleh berurutan, boleh tidak. Di hari keempat itu dalam keadaan puasa melakukan sholat istisqa. Karena sholat istisqa itu kan tobat, Pak. Karena kekeringan itu karena sebab apa? Sebab apa, Pak? Sebab dosa kita, Pak. Dalam hadisnya ketika orang korupsi timbangan gitu, jenengan jual beli bilangnya 1 kilo, ternyata nggak sampai 1 kilo. Yang pejabat kita masih korupsi atau enggak, Pak? Laporannya sama faktanya sesuai atau enggak? Pembangunan macam-macam, Pak. Yang berikutnya orang tidak melakukan pembayaran zakat itu. Dalam hadisnya kalau Allah itu tidak kasihan pada hewan, Pak, karena yang hidup di bumi ini tidak hanya manusia, itu Allah tidak akan menurunkan hujan, Pak. Makanya dalam mazhab Syafi'i orang sholat istisqa itu dianjurkan bawa anak kecil, bawa orang yang sudah tua, bawa hewan. Meskipun ini hadisnya diperdebatkan, Pak. Saya bicara dalam konteks mazhab Syafi'i. Kenapa kok bawa anak kecil? Karena anak kecil itu apa, Pak? Punya dosa atau enggak? Belum punya dosa. Orang yang tua kenapa dibawa, Pak? Orang tua kenapa dibawa? Ya orang tua itu sudah apa, Pak? Sudah mulai ingat akhirat, Pak. Kalau masih muda itu pikirannya uang terus gitu. Akhirat belakangan. Tapi kalau sudah orang 60 ke atas itu pasti harus golek sangu urip gitu. Sangu kok urip, sangu akhirat, Pak, kok sangu urip. Sehingga orang tua itu doanya lebih apa, Pak? Istijabah daripada yang muda. Hewan kenapa kok disuruh dianjurkan di bawah? Karena tadi hewan itu bisa mendatangkan hujan gitu. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak. Sehingga sholat istisqa dalam mazhab Syafi'i itu beberapa kesunahnya itu agak berat, Pak, dilakukan. Ini termasuk puasa tadi. Orang mungkin diajak sholat istisqa mau, tapi kalau puasanya itu karena intinya sholat istisqa itu kan kita bertobat, Kak, supaya nanti ketika kita dalam kondisi berpuasa, dalam kondisi bertobat, doa kita cepat apa, Pak? Dijabahi. Meskipun dalam tuntunan sholat istisqa Muhammadiyah nggak ada anjuran puasa, Pak, karena tidak ada dalil khusus. Kembali ke tadi, Pak, berarti intinya dalam mazhab Syafi'i kalau sholat sunnah itu tadi apa? Dianjurkan untuk berjamaah karena tidak ada azan dan qomat, itu pakai as-sholatu jami'ah. Sehingga sholat istisqa pakai as-sholatu jami'ah. Sholat tarawih, Pak, pakai as-sholatu jami'ah atau enggak kalau bulan Ramadan? Ya. Sholat jenazah? Enggak, Pak. Sholat jenazah hukumnya apa? Enggak, sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Tadi kan kita bilang sholat sunnah. Sholat jenazah itu fardu kifayah, makanya tidak pakai as-sholatu jami'ah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok mazhab Syafi'i semacam itu rumusannya? Karena pakai kias, Pak. Hadisnya yang ada, ini jenengan dengerin ya. Itu hanya sholat kusuf. Hanya sholat apa? Kusuf. Ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi. Pas apa, Pak? Putranya Nabi yaitu Ibrahim itu meninggal. Yang dilakukan Nabi apa? Ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Nabi mengutus orang untuk menyerukan as-salatu jami'ah. Berarti kalau sholat kusufain itu ada seruan as-salatu jami'ah. Ini penting, Pak. Dan di putusan Tarjih Muhammadiyah
di Garut 1976 itu juga ada seruan as-sholatu jamiah, karena di Muhammadiyah kadang sebagian orang Muhammadiyah anti as-sholatu jamiah, Pak. Sampai sholat kusuf saja lupa tidak pakai as-sholatu jamiah. Yang satu ikut umumnya masyarakat sebagaimana mazhab Syafi'i, semua sholat sunnah yang jamaah ya pakai as-sholatu jamiah. Kenapa kok Muhammadiyah hanya berpandangan bahwasanya sholat kusuf itu yang ada as-sholatu jamiah, Pak? Karena ada hadisnya. Dalam konteks ibadah tidak bisa dikiaskan, la qiyasa fil ibadah. Sehingga sholat Idin, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, kemudian apa lagi, Pak? Tarawih ya tidak ada as-sholatu jamiah karena tidak ada dalil secara khusus. Bagaimana Syafi'i tadi menggunakan kias. Yang ada dalilnya itu dalam konteks apa? Sholat gerhana. Yang lainnya dikiaskan. Muncul kaidah apa? Setiap sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah menggunakan seruan apa? As-sholatu jamiah. Padahal dalil asalnya pada apa? Sholat gerhana. Bisa dipahami itu enggak? Bisa ya? Ini terlalu menyimpang jauh, Pak. Kita lupa topik kita. Paham agama di Muhammadiyah tadi berarti apa? Salah satu jawaban Muhammadiyah dari 5 masalah yang diajukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan pertanyaan apa? Ma huwa din? Apa itu? Agama. Tahun 1942, Pak, Kiai Haji Mas Mansur, ini tokoh yang penting, Pak, di Muhammadiyah. Jangan sampai jenengan enggak paham Kiai Haji Mas Mansur gitu. Kadang-kadang sanad keilmuan di Muhammadiyah itu perlu dimunculkan, Pak. Sehingga cara beragama kita itu pede, bukan cara beragama yang penting baca kitab atau baca buku ya, buku putih gitu. Kalau Muhammadiyah kan sekarang bukunya buku putih, kehilangan kitabku kuning, kitab putih. Kenapa? Karena sanad keilmuan ini yang mulai tidak dimunculkan. Padahal kiai-kiai kita dulu hebat, Pak. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Yai Ahmad Dahlan, kemudian siapa? Kiai Haji Mas Mansur, ini tokoh-tokoh yang hebat, Pak. Kiai Haji Mas Mansur itu dulu belajar ke Mbah Khalil Bangkalan gitu, belajar Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik dalam Alfiyah Ibni Malik dalam nahwu. Ini Alfiyah orang Muhammadiyah juga mulai hilang, Pak. Enggak pakai Alfiyah karena kitabnya sudah kitab putih, tidak kitab kuning. Dalam pandangan Kiai Haji Mas Mansur, Pak, itu ketika beliau menyeleksi jawaban yang masuk dari ulama-ulama Muhammadiyah dan grup dan cabang Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan tadi yang berkaitan dengan mahuddin. Jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur yang disebut agama itu apa? Ma wadha'ahu Allahu fi kitabihil hakim wa sunnati nabiyyihi as-sahihah. Agama itu aturan-aturan yang dibuat oleh Allah di dalam kitabnya yang hakim dan sunnah nabinya yang sahih. Ini berkaitan dengan sumber agama, Pak. Minal awamir wan nawahi wal irsyadat. Isinya itu perintah, larangan dan petunjuk. Li solahil bashar dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Wudhi'at li tausi'ah wa taisir. Syariat itu dibuat untuk memperluas dan mempermudah, la lil kharaj wa la taksir. Tidak mempersempit dan mempersulit. Ini jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur. Hanya saja ketika dibawa di Monas Tarjih Jogja tahun 1945 dan 1954 dan 1955, mohon maaf, itu mengalami sedikit revisi, Pak. Tapi meskipun esensinya ada kesamaan dan ada perbedaan. Misalnya ketika bicara sumber agama di Monas Tarjih Jogja itu berubah menjadi agama itu ma anzalahullahu fil Quran. Agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah.
dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Jadi rumusan paham agama di dalam Muhammadiyah, ketika Muhammadiyah bicara agama, itu diawali dari sumber ajaran agama, yaitu apa? Al-Quran dan sunnah sahihah. Kenapa kok perlu untuk diawali dari sumber ajaran agama, Pak? Ya karena ketika itu, Pak, sebuah problem yang dihadapi oleh Muhammadiyah waktu itu, masyarakat Indonesia ini belum bisa membedakan antara agama dan budaya, Pak. Antara agama dan budaya gitu. Meskipun Muhammadiyah tidak pernah anti apa? Budaya. Ini perlu untuk digarisbawahi, Pak, karena di HPT jilid 3 Muhammadiyah ada putusan yang berkaitan tuntunan seni dan budaya. Kenapa kok agama dan budaya itu perlu untuk diperjelas, Pak? Karena praktik di masyarakat, mohon maaf ini, banyak praktek-praktek yang dianggap sebagai praktek ritual keagamaan, ternyata itu bagian dari budaya. Artinya apa? Tidak ditemukan dalilnya. Contoh yang sederhana, Pak, ini mohon maaf ya, meskipun saya tahu sebagian warga Muhammadiyah belum bisa melaksanakan, Pak, tapi paling tidak kita pahami, bukan berarti kalau saya belum bisa melaksanakan nggak perlu dikaji, perlu. Yang berkaitan apa, misalnya apa, Pak, selamatan pasca kematian, itu kan dianggap sebagai bagian agama yang integral, Pak. Bahkan orang takut, pokoknya di dunia nggak sholat nggak apa-apa, yang penting nanti ketika meninggal diselamati, ditahlili, Pak. Kan masih ada anggapan semacam itu. Mbah Yai Ahmad Dahlan, Pak, jangankan Mbah Yai Ahmad Dahlan, Mbah Soleh Darat itu gurunya Mbah Yai Ahmad Dahlan dan gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia nulis selalu tulisannya bahasa Jawa tapi dalam aksara pegon itu. Beliau mengkritik tahlilan itu karena memberatkan, Pak. Artinya apa? Ketika ada orang meninggal gitu, kebetulan punya anak kecil, ekonominya nggak mapan, Pak, meninggalkan istri dan anak, kemudian harta warisannya itu pas-pasan harus dihabiskan untuk apa, Pak? Selamatan. Ini yang dikritik oleh Mbah Soleh Darat di bukunya Al-Majmu'ah Asy-Syari'ah Al-Kafiyah, Pak, itu dalam tulisan pegon. Masih kalau jenengan mau beli ada itu di toko-toko kitab dalam pegon. Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika bicara tahlilan belum bicara dalil, Pak. Mbah Yai Ahmad Dahlan tidak pernah mengatakan tahlilan itu bid'ah, tidak. Tapi beliau mengatakan apa? Agama itu mempermudah, tidak mempersulit. Kritiknya Mbah Yai Ahmad Dahlan sebatas ini, Pak. Orang menjalankan agama itu seharusnya menjadi mudah, bukan menjadi sulit. Mbah Yai Ahmad Dahlan tidak pernah, misalnya ada tetangganya, ini ilustrasi saya, Pak, tapi nggak ada cerita. Misalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan mendatangi tetangganya, tahlilan ini bid'ah, bubar semuanya, nggak ada. Mbah Yai Ahmad Dahlan tidak pernah bilang tahlilan itu bid'ah. Tapi agama itu apa? Mempermudah, tidak mempersulit. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kok Muhammadiyah ketika bicara tentang sumber ajaran agama diawali dari apa, Pak? Sumbernya. Yang namanya agama sumbernya harus jelas, Al-Quran dan sunnah sahihah. Tapi yang berikutnya, Pak, dalam pemahaman sunnah sahihah ini yang pernah mengalami dinamika secara internal di lingkungan Muhammadiyah. Majelis Tarjih Jawa Barat memahami sunnah sahihah ini berarti Muhammadiyah hanya memakai hadis sahih. Kalau hadis hasan, hadis dhaif tidak bisa diterima, Pak. Terutama 1976 ketika ada putusan yang berkaitan dengan sholat Idin, Idul Fitri dan Idul Adha. Di putusan Muhammadiyah, di putusan Tarjih Muhammadiyah di Garut, di sana masih ada tuntunan takbir zawaid. Takbir zawaid itu apa, Pak? Takbir tambahan di sholat id yang jumlahnya berapa? 12. 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Dalil-dalilnya sahih semuanya atau enggak? Tidak. Hadisnya semuanya dhaif.
Semuanya apa? Dhaif. Sehingga Majelis Tarjih Jawa Barat nggak mau mengamalkan takbir zawaid. Berarti sholat id ya cukup 2 rakaat tanpa takbir zawaid. Kira-kira kalau dipraktekkan rasanya sholat apa, Pak? Sholat Jumat. Sholat Jumat tapi kepagian, Pak ya, atau sholat subuh kesiangan. Sholat id kok nggak ada takbir zawaid. Dan dalam jawaban Majelis Tarjih Pusat, Pak, ketika itu betul sholat takbir zawaid itu hadis-hadisnya dhaif, Pak. Tapi kalau hadis dhaif jalan periwayatannya banyak, itu kan apa? Yuqawi ba'duha ba'dhon. Sebagian menguatkan yang lain. Dalam tradisi ilmu hadis disebut apa? Hasan li ghairi. Berarti Muhammadiyah menerima hadis-hadis dhaif yang jumlahnya banyak sehingga dari dhaif menjadi hasan. Meskipun kata Majelis Tarjih Jawa Barat tadi nggak bisa diterima, Pak. Padahal, Pak, dalam pandangan Al-Imam Al-Iraqi, Pak, dalam kitab Alfiyahnya, Alfiyah apa? Al-Iraqi fi ilmi mustalahil hadis. Beliau mengatakan wal fuqaha'u kulluhum tasta'miluh wal ulama'ul jullu minhum yaqbaluh. Semua ahli fikih dan semua ulama, Pak, menerima hadis hasan itu. Wa huwa min aqsamis sahihi mulhaqu hujjiyatan wa in yakun la yalhaqu. Hadis hasan itu termasuk hadis sahih secara hujjiyahnya. Secara hujjiyah itu apa? Secara substansinya digunakan sebagai hujjah dalam sebuah amalan. Wa in yakun la yalhaqu, meskipun secara apa? Derajatnya tidak sama. Ini bisa dipahami atau enggak? Ini agak jelimet, Pak. Hadis hasan itu secara hujah bisa digunakan dalil atau tidak, itu sama dengan hadis sahih. Tapi secara derajatnya tidak sama, karena hadis itu secara kualitas kan sahih, hasan, dhaif. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Oke. Nah, sehingga rumusan Muhammadiyah itu benar, Pak, gitu. Kalau Muhammadiyah bilang agama itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah sahihah, meskipun karena pernah terjadi perdebatan secara internal di lingkungan Muhammadiyah, Sunnah sahihah ini dipertegas, Pak. Maksudnya apa? Ai al-maqbulah, sunnah yang bisa diterima sebagai sumber hukum yang mencakup apa? Hadis sahih dan hadis apa? Hasan. Tapi kalau hadis dhaif tidak bisa dipakai. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Oke. Ya karena kajian tarjih harus jenengan sedikit bingung, Pak. Kalau enggak bingung berarti saya enggak berhasil. Ya, karena kajian tarjih itu kan mikir, Pak. Beda dengan tablek. Kalau tablek itu sementing jenengan diajak apik gitu. Terstruktur, Pak. Ya, karena kajian tablek itu yang penting jenengan apa? Berbuat baik gitu kan, sementing apik. Tapi kalau kajian tarjih membingungkan karena membentuk ulama, Pak. Kalau mau jadi ulama ya bingung dulu. Kalau tidak pernah bingung tidak pernah jadi ulama, karena nggak mikir. Namanya ulama itu kan mikir. Wah, jenengan tahu bagaimana repotnya jadi ulama gitu. Itu sumber agama gitu. Isi agama itu apa sekarang? Minal awamir wan nawahi wal irsyadat. Ada perintah, ada larangan, ada petunjuk. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini apa, Pak? Perintah gitu. Kutiba alaikumus siyam, perintah untuk puasa. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi apa? Sabila, perintah untuk apa? Haji. Wala ta'kulu riba, larangan untuk apa, Pak? Makan riba. Wala taqrabuz zina, enggak boleh mendekati zina. Kalau zinanya boleh atau enggak? Mendekatinya enggak boleh. Zina ya semakin tidak boleh. Mau mendekati saja enggak boleh, apalagi melakukan. Berarti agama itu kalau enggak perintah ya larangan.
sebagaimana Imam Ghazali Pak dalam kitab Bidayatul Hidayah, ad-dinu syatron, agama itu dua, ada melakukan perintah, ada menjauhi larangan. Kira-kira berat mana Pak, menjalankan perintah sama menjauhi larangan? Hah? Menjauhi larangan Pak lebih repot daripada apa? Menjalankan perintah. Perintah nggak boleh gosip, itu susah Pak. Kita sudah tahu itu nggak boleh, kalau ngumpul ya pasti ngerumpi. Tapi Muhammadiyah memunculkan irsyadat Pak. Agama itu harus menjadi petunjuk, menjadi guidance, menjadi inspirasi dalam menyelesaikan banyak persoalan. Sehingga kalau kita baca Quran dan baca sunnah itu harus tadabbur, sehingga kita bisa mengambil inspirasi. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Cerita apa Pak? Seolah-olah Allah itu mengajak diskusi, mengajak apa? Musyawarah ketika mau menciptakan manusia kepada malaikat. Berarti orang menyelesaikan permasalahan harus dimusyawarahkan. Ketika jenengan membaca kisah Nabi Ibrahim, meskipun ini bukan perintah, bukan larangan. Ya bunayya inni ara fil manami apa Pak? Anni atbahuk. Fangdur madza tara. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, wahyu itu sudah benar Pak. Tidak lantas ambil anaknya Pak. Nabi ya bunayya, wahai anakku itu Ismail atau Ishak Pak? Kalau dalam mufassirin Islam ya Ismail, meskipun dalam Taurat Ishak Pak. Makanya terjadi perdebatan Pak. Orang Yahudi, orang Kristen bilang Ishak karena di Taurat semacam itu. Tapi kita di Islam ya Ismail karena ini anak yang nanti akan meneruskan apa? Meneruskan Ibrahim ini Pak, atau agama Ibrahim. Di situ kan ada dialog yang dimunculkan antara Ibrahim dengan Ismail. Kenapa kok Nabi Ibrahim itu ketika melaksanakan perintah itu tidak langsung Ismail diambil kemudian disembelih Pak? Kenapa kok minta pendapat anaknya? Menunjukkan ada inspirasi yang bisa kita gali Pak. Bahwasanya dalam kita menyampaikan kebenaran, kebenaran itu harus didialogkan, harus didiskusikan, melihat situasi dan kondisi. Bukan berarti kalau kita benar, tahlilan nggak ada dalilnya, terus jenengan ke tetangganya yang bikin tahlilan di apa Pak, dirusak atau macam-macam, itu kan nanti nggak jadi dakwah gitu. Artinya apa? Harus ada seni dalam menyampaikan kebenaran. Dari perintah dan larangan ini Pak, muncul apa yang disebut dengan syariah Pak, yang harus diyakini, dilaksanakan, atau kalau larangan ya ditinggal. Sehingga ajaran syariah ini dalam jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur itu dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya thawabit, ada yang mutaghayyirat. Thawabit itu ajaran syariah yang statis Pak, tidak boleh berubah dengan perkembangan apa? Zaman. Sejak zaman Nabi sampai sekarang harus statis, tidak boleh dinamis. Ini dalam konteks aqaid, keyakinan Pak, dan ibadat, dalam ibadah atau ritual. Ini dari zaman Nabi sampai sekarang nggak boleh berubah. Misalnya Pak, rukun iman itu 6 ya. Usul al-aqaid as-sahihah atau arkanul iman sittatun. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi mau mengajari agama kepada sahabat, apa Pak? Yang ditanya, ya Muhammadu akhbirni anil iman. Nabi menjawab apa Pak? Iman itu antu mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian apa Pak? Wa antu mina bil qadari khairihi wasyarih. Berarti rukun iman itu dari sejak zaman Nabi sampai sekarang ya harus 6. Tapi ada seorang profesor Pak yang menarik, itu Profesor Harun Nasution. Dia itu penggagas keilmuan di IAIN Pak, terutama IAIN Jakarta.
itu pernah mensoal tentang takdir, Pak. Umat Islam Sunni, Pak, ini tidak maju-maju karena apa? Iman kepada takdir. Misalnya jenengan, kenapa kok saya nggak kaya? Endingnya jenengan nyalahkan takdir, Pak. Oh, saya sudah kerja mati-matian, memang saya ditakdirkan tidak kaya. Orang yang bodoh, Pak, kenapa kok nggak pandai-pandai? Itu nanti menyalahkan apa? Takdir. Berarti iman kepada takdir ini menyebabkan umat Islam apa? Mundur. Sehingga iman kepada takdir perlu untuk dikaji ulang. Itu gagasan apa Profesor Harun Nasution. Tapi apakah boleh atau tidak, Pak? Ya, kalau kita takdir itu termasuk thawabit, Pak, tidak boleh dikaji ulang. Tapi manusia punya ikhtiar atau kasbun, Pak, itu. 15 menit lagi, Pak. Padahal di sini CAK, Pak. Enggak apa-apa. Oke. Kemudian yang thawabit, Pak, ibadat itu tidak boleh dikaji ulang. Rukun Islam itu yang tidak boleh dikaji ulang apa, Pak? Sholat, puasa, kemudian apa? Haji. Sholat misalnya, sholat duhur itu berapa rakaat, Pak? 4 rakaat. Tapi umumnya orang bekerja itu kan waktu duhur. Kalau gitu sholat duhur rakaatnya perlu dikaji ulang sehingga menjadi 2 rakaat itu. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Puasa misalnya, dalam riset penelitian orang yang berpuasa itu menjadikan apa, Pak? Etos kerja menurun, menjadikan manusia tidak produktif gitu. Kan kalau kita puasa itu bawaannya apa, Pak? Lemes, ngantuk, tidur gitu. Pinginnya ya istirahat, terus kapan ini bukanya gitu. Gitu. Sehingga dari riset ini dimunculkan sebuah wacana bagaimana kalau waktu puasa itu waktunya dikaji ulang, Pak. Waktu puasa dalam Al-Quran kan minal fajri tsumma atimu siyama ilal lail. Ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sehingga perlu untuk dikaji ulang, diganti puasa itu dimulai dari apa? Terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, sehingga jenengan bisa puasa sambil tidur, kemudian bangun langsung buka gitu. Kemudian pagi atau siang bisa bekerja, tetap menjadi manusia yang produktif. Tapi boleh atau enggak kan itu? Ini ibadah makdoh. Haji, Pak, haji itu sekarang biayanya berapa, Pak? 60-an, Pak. Nunggu atau langsung itu? Nunggu juga, Pak. Sudah bayar mahal nunggu segala. Haji di mana? Di Mekah. Kenapa kok nggak perlu dikaji ulang saja, Pak? Haji tidak perlu di Mekah. Terus diganti di mana, Pak? Di situ dah. Lempar jumrahnya tidak perlu lempar jumrah ula wusta aqobah ya. Tidak perlu tanggal berapa? 10, kemudian 11, 12, 13. Tidak perlu di Mina, tapi cukup perlu di Indramayu. Tanggalnya 1 Syuro itu. Boleh atau enggak semacam itu? Enggak boleh, karena ini thawabit. Harus tetap dari zaman Nabi sampai sekarang itu. Tapi ternyata di ajaran syariat itu ada yang mutaghayyirat, Pak. Bisa berkembang sesuai dengan zaman. Sehingga kaidah yang disepakati oleh para ulama, Pak, la yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuri al-azminah wal amkinah wal awaid wal ahwal. Tidak dipungkiri adanya perubahan zaman, ada perubahan hukum karena apa? Perubahan zaman, tempat, tradisi, dan sebuah keadaan. Sehingga Muhammadiyah juga menerima perubahan hukum, Pak. Ketika setelah dikaji memang memenuhi beberapa syarat, Pak. Di antara syaratnya ini, yang pertama ada kemaslahatan. Yang kedua itu tidak berkaitan dengan ibadah makdhoh. Yang ketiga, dasarnya itu bukan nas yang qot'i, Pak. Nas qot'i itu misalnya dari Quran ya, atau hadis mutawatir.
Kemudian atau secara dilalahnya tidak doni, Pak. Kemudian harus berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain ini. Contohnya Pak atau Bu, ini sekaligus menutup kajian kita. Penting ini kan, mumpung ada ibu-ibu ya. Kalau jenengan jadi kepala sekolah, Bu, boleh atau enggak, Bu? Jawab, Bu. Angsal apa mboten, Bu? Napa, Bu? Angsal apa mboten? Kepala sekolah SD atau kok SD? TK atau PAUD boleh, Bu? Nah, kalau MI enggak mau, Bu ya. SMP enggak mau. Berarti di Kebon Baru itu laki-laki semuanya, Pak ya. Boleh atau tidak itu? Misalnya di Al Muhammadiyah direkturnya dari direktur rumah sakit, nah, dari perempuan, boleh atau enggak, Pak? Coba. Masalahnya kalau jenengan boleh itu Nabi bersabda, Pak, lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Lan yufliha, tidak akan beruntung, Pak. Arti tidak akan beruntung itu apa, Pak? Pasti apa? Rugi, runtuh, ambruk. Sebuah kaum yang menyerahkan urusannya pada wanita itu. Hadisnya sahih itu tidak, Pak? Sahih, rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Hadis ini bagaimana memahaminya, Pak? Padahal tadi ibu-ibunya di sini untungnya kok nggak terlalu ambisi, Pak. Cumanya yang PAUD sama TK tadi tetap nggak boleh diganti bapak-bapak atau WCM mau. Kelihatan ibu-ibu gitu. Hadisnya kan jelas gitu. Tapi kenapa kok Muhammadiyah membolehkan gitu? Bahwasanya wanita boleh menduduki jabatan publik, Pak. Padahal hadisnya jelas. Tidak boleh. Nabi bilang lan yufliha, tidak akan beruntung. Lah hadis ini dibaca dan dipahami secara kontekstual, Pak. Di zaman Nabi, wanita secara sosiologis itu belum dianggap profesional, memiliki profesionalitas atau punya kapabilitas untuk memimpin. Wong Umar bin Khattab saja ketika punya anak perempuan yang dilakukan apa, Pak? Dikubur hidup-hidup. Tapi Nabi itu kan berusaha untuk tahrirul mar'ah, Pak. Melakukan apa? Emansipasi wanita. Aisyah itu menjadi istri Nabi dan juga sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa, Pak? Hadis, dan muridnya laki-laki. Kalau ini misalnya di zaman Aisyah yang ngaji Aisyah ini, bukan saya. Muridnya apa? Laki-laki semuanya. Sampai Islam itu wanita juga mendapatkan akses pendidikan yang cukup baik dan juga apa? Punya pengalaman yang kadang-kadang sama dan bahkan melebihi laki-laki. Sehingga ijtihad itu bisa berubah. Hadis tersebut, Pak, dipahami maknanya apa sebenarnya? Dipahami maknanya ketika kepemimpinan diserahkan bukan orang yang ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadir sa'ah. Kalau urusan itu diserahkan kepada orang yang tidak kapabel, ya tinggal nunggu kehancuran. Maksud hadis itu semacam itu. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu, Pak, Nabi dalam 3 ayat, kok Nabi Allah berfirman apa? Wa may ya'mal sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Itu banyak, ada 3 ayat, Pak. Intinya konteks amal soleh itu tidak dibatasi gender, tapi syaratnya yang penting apa? Iman. Dan wanita boleh nggak berkontribusi secara publik, bahwasanya menjadi pemimpin publik itu bisa melakukan amal soleh, bisa atau enggak, Pak? Kalau berdasarkan itu ya boleh, Pak. Ya kan berarti Al-Quran memberikan ruang wanita boleh beramal soleh secara publik dengan menduduki jabatan apa? Kepemimpinan publik. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak, kalau kepemimpinan publik boleh, sekarang kepemimpinan rumah tangga boleh atau enggak?
Boleh atau enggak Bu? Sekarang banyak wanita karir Ibu. Kadang-kadang wanita karir itu gajinya tinggi Bu. Jenengan lebih tinggi mana Bu sama bapaknya gajinya? Bu, kalau lebih banyak istri, boleh nggak istri jadi pimpinan rumah tangga sehingga kakaknya itu kepala keluarganya diganti Bu? Boleh atau enggak? Nah itu Allah mengatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu apa min amwalihim. Ayat ini konteksnya bicara tentang apa Pak? Kepemimpinan rumah tangga. Nasnya qot'i atau tidak Pak? Qot'i wong Quran. Berarti boleh gak wanita menduduki jabatan pimpinan keluarga, boleh atau enggak Pak? Tidak boleh. Tapi kalau jabatan publik tadi Pak, kenapa kok boleh Pak? Nasnya tidak qot'i karena hadis dan Al-Quran membuka ruang wanita boleh beramal soleh. Konteks ibadah Pak, bolehkah wanita menjadi imam sholat Pak? Jamaahnya laki-laki Pak, boleh atau enggak Pak? Sekaligus khutbah Jumat Pak. Boleh atau enggak? Mesti kita jamaah juga semangat Pak, apalagi imamnya pilih yang paling cantik Pak. Pasti jenengan suka di soft paling paling depan pas Pak itu. Boleh atau enggak? Tidak boleh Pak. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Itu konteksnya ibadah Madhoh. Coba jenengan bisa memetakan atau enggak ini? Muhammadiyah sangat detail Pak. Muhammadiyah apa sangat detail. Konteksnya apa dulu gitu. Nah, berarti kalau dalilnya qot'i tidak mungkin dikaji ulang Pak. Misalnya waris laki-laki 1 dengan perempuan apa 1 banding 2. Pernah enggak dikaji oleh Muhammadiyah? Tidak, karena dalilnya Quran. Lidzakari mithlu hadil unthayain, bagi laki-laki 1 banding 2. Ini qot'i atau enggak? Qot'i. Sehingga tidak bisa dikaji apa? Ulang. Sehingga kesimpulan kita Pak, kesimpulan kita kayaknya. Kalau yang mutaghayyirat itu tadi apa? Bisa berubah kalau ada kemaslahatan. Yang kedua tidak ibadah mahdhoh. Terus apa Pak? Dalilnya tidak qot'i. Berarti kalau qot'i itu secara umum, kalau qot'iul wurud itu dari Al-Quran, atau nanti ada qot'iud dilalah Pak, tapi nanti jenengan malah ngeluh nanti kalau terus apa lagi Pak? Pindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Sehingga kalau jabatan publik untuk wanita boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Karena bukan ibadah mahdhoh, nasnya tidak qot'i. Dan pemimpin publik sekarang kan bisa dikoreksi, kan artinya tidak punya otoritas yang mutlak. Kepala sekolah tetap ada pengawas, ada macam-macam Pak itu. Ada regulasi yang jelas itu. Sehingga nggak bisa semena-mena. Tapi kalau imam untuk rumah tangga tidak bisa, harus laki-laki. Kenapa? Karena nasnya qot'i, dalilnya Quran. Imam sholat boleh atau enggak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena ibadah mahdhoh. Ini bisa memetakan atau enggak? Bisa ya? Kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan juga bisa toh Pak? Ya itu kan kita bicara lintas gender Pak. Ya kalau misalnya dalam satu keluarga Pak, ibu sama anak ya, berarti kepala keluarganya ya ibu anaknya perempuan lagi masih kecil kan, ngikuti kan, kita konteksnya lintas gender. Oke. Mungkin sekian ya kesimpulan kita Bapak dan Ibu sekalian. Berarti rumusan paham agama ini yang kita sudah kaji itu dalam pandangan Muhammadiyah, sumber agama itu apa? Al-Quran dan sunnah sahihah. Kemudian ditafsir ulang maknanya apa? Makbulah itu. Mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis dhaif tidak bisa dipakai. Isi agama 3 tadi, perintah, larangan, petunjuk.
perintah, larangan, dan petunjuk ini kan menjadi syariat. Syariat itu ada yang thawabit, ada yang mutaghayyirat. Yang statis tidak boleh dikaji ulang. Itu konteks keimanan dan ibadah itu tidak bisa diotak-atik. Tapi dalam konteks mutaghayyirat itu kalau ada kemaslahatan boleh dikaji dengan beberapa syarat tadi. Ada kemaslahatan yang mendesak. Misalnya Muhammadiyah membolehkan wanita menduduki jabatan publik. Penggunaan hisab nanti. Kenapa kok Muhammadiyah menggunakan hisab? Karena dianggap mutaghayyirat, bisa berubah. Kemudian sekarang talak, nikah dan cerai. Ini yang Pak siapa namanya? Mantan KU. Mbah Wito kan tahu. Kalau nikah ya harus pakai akte nikah. Jenengan dianggap sah nikah itu kalau sudah punya akte nikah. Cerai, kalau di zaman Nabi kan orang laki-laki bilang kepada istrinya, kamu saya talak, jatuh atau enggak? Ya. Jatuh. Kalau sekarang Pak? Belum. Kenapa kok berubah ya? Bukti fisiknya belum ada. Kalau di zaman Nabi kan kalau sudah bilang talak Yusuf sudah. Kenapa sekarang kalau belum keluar akte cerai tidak dianggap talak gitu? Nah ini kan ada perubahan-perubahan hukum Pak. Oke ya, itu berarti syariah ada yang statis, ada yang dinamis. Dan dinamis inilah Muhammadiyah mengembangkan modernitas dalam beragama sehingga tetap bisa berpegang pada Quran dan Sunnah, tapi juga berkembang sesuai dengan konteks zaman. Modernitas Muhammadiyah di wilayah ini Pak, yang dia mutaghayyirat, bisa berubah dan dinamis tadi, mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau konteksnya tadi thawabit, harus purifikatif sesuai apa yang diyakini oleh Nabi, para sahabat dan para tabiin berdasarkan Quran dan Sunnah. Demikian kajian saya. Nggak tahu ada pertanyaan atau enggak? Ada ya Mas Yani. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ada beberapa hal yang disampaikan, meskipun ini di luar konteks tema hari ini, namun masih dalam koridor Muhammadiyah. Akhir-akhir ini di media sosial Pak, ini sudah digaungkan bahwa Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, ini dalam jangka dekat akan mengawasi semua masjid yang ada di tanah air ini, tidak terkecuali masjid di lingkungan Muhammadiyah. Nah, kalau ini diteruskan nanti juga akan menimbulkan masalah yang negatif bagi kelangsungan masjid itu sendiri. Majelis Ulama Indonesia sudah terang-terangan menantang tidak menyetujui ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap pimpinan pusat Muhammadiyah terkait masalah ini? Yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini digembar-gemborkan oleh tetangga sebelah. Bahkan kemarin seminggu yang lalu saya sempat mendengar radio, artikel merokok. Masalahnya begini, sekarang ini banyak orang yang bicara kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan sebagainya, baru bisa membaca tafsir terjemah cepat saja sudah melete. Jadi artinya bisa maca kita kabraan loh, ini ngarani terjemah si cepat ini tafsir terjemah kabraan. Ngargoe tanggung baru dikasih itu nanti podium sudah kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana konsepsi Muhammadiyah ini terhadap pengamalan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah? Jelas ini dalil qat'i, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah, jelas qat'i. Namun kita belum punya standar minimal bagaimana konsepsinya, penerapannya, pengamalan kembali pada Al-Quran dan Sunnah bagaimana menurut konsepsi Muhammadiyah. Terima kasih Pak.
Ya, terima kasih ya, pertanyaannya cukup dalam ya. Saya kedua dulu Pak. Kalau yang pertama itu karena melibatkan organisasi dan harus banyak pihak. Saya yang kedua dulu tentang konsepsi kembali pada Quran dan Sunnah gitu. Kembali pada Quran dan Sunnah itu punya historitas yang cukup panjang di kesejarahan Indonesia atau Nusantara ya. Misalnya dulu ada perdebatan antara kaum tua dengan kaum muda itu. Kaum muda itu cara beragamanya sudah dipengaruhi oleh gerakan-gerakan pembaru terutama dari Mesir, yaitu dari gagasan pembaruan Jamaluddin Al-Afghani, kemudian muridnya siapa? Muhammad Abduh, kemudian Muhammad Rashid Ridho ini. Dengan ketika itu tafsirnya dengan tafsir Al-Manar, majalahnya Al-Manar dan juga Al-Urwah Al-Wuthqa gitu. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika belajar di Mekah gitu, beliau berguru kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau gitu. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau itu mazhabnya Syafi'i Pak. Mazhabnya apa? Syafi'i. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan juga mazhabnya Syafi'i Pak. Buktinya dari mana? Ada sebuah dokumen di Muhammadiyah Pak. Ini yang masih jarang dibaca oleh warga Muhammadiyah. Sudah dipublish di SM Suara Muhammadiyah. Dulu saya punya terbitan Universitas Malang ya. Sekarang sudah dipublish di SM. Kalau mau jenengan beli di SM. Namanya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ditulis oleh murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan, namanya Kiai Haji Raden Hajid. Ini selama Kiai Haji Raden Hajid bergaul dan menjadi murid Mbah Yai Ahmad Dahlan itu, pemikiran-pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ditulis di dalam kitab itu Pak. Ketika Kiai Haji Raden Hajid menggambarkan pemikiran keagamaan Mbah Yai Ahmad Dahlan, itu bagaimana? Singkatnya, kata Kiai Haji Raden Hajid, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kitab-kitab yang mengisi pemikirannya Pak. Karena kalau jenengan ingin membaca pemikiran orang itu lihat kitabnya Pak. Kalau jenengan yang bukunya ini berarti ini yang nanti mencetak pemikirannya. Kalau orang nggak punya kitab, nggak punya buku ya berarti kosong semuanya pemikirannya. Nggak canda-canda saja ya. Apa yang dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan gitu? Dalam masalah fikih, sebagaimana fikih-fikih yang dikaji oleh ulama Nusantara, yaitu fikih bermadzhab apa? Syafi'i ya, kira-kira Sulam Safinah. Padahal Sulam Safinah itu Safinatun Najat dan apa? Sulam Taufik. Kemudian Muqaddimah Khadramiyah, kemudian Fathul Qarib Mujib, Fathul Mu'in, kemudian apa? Fathul Wahab dan seterusnya Pak. Kitab-kitab yang umum, I'anatul Thalibin dan seterusnya yang dikaji di pesantren. Apa Pak? Itu. Ini kitab-kitab yang dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, artinya secara fikih itu ya sama dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Secara akidah Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, yang misalnya akidah Asy'ariyah, Aqidatul Awam, Jauharatul Tauhid, Ummul Barahin dan seterusnya Pak itu. Secara tasawuf Pak, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dulu menjalankan tasawuf Pak. Secara umum dipengaruhi oleh tasawufnya Imam Ghazali. Mbah Yai Ahmad Dahlan bicara tentang ulama ulama yang jahat Pak. Itu siapa yang bicara ulama Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bacanya Ulumuddin Pak. Tapi yang muda ya Ulumuddin, ada mudhaf ilaih dimarfukan itu ya orang Indonesia kalau nyebut Ihya Ulumuddin itu salah itu. Tapi karena kalau kita baca Ihya Ulumuddin malah repot dan malah nggak pakai umum, jadi kita
ikut-ikut sama-sama salah aja Pak. Dan bidayatul hidayah. Artinya pemikiran Bayi Ahmad Dahlan itu ya kayak kita lah, produk Nusantara Pak. Yes, pokoknya yang dikaji itulah. Gitu. Tapi ternyata Bayi Ahmad Dahlan ketika berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu mazhabnya Syafi'i, tapi dia terbuka terhadap pembaruan, membaca tafsir Al-Manar, kemudian majalah Al-Manar, Al-Urwa Al-Wuthqa, yang semuanya melihat kemunduran dunia Islam ini karena ada paham Pak? Fanatisme, taklidisme gitu. Makanya Jamaluddin Al-Afghani, kenapa kok umat Islam tidak maju? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kita tidak bisa maju itu karena pemikiran kolot kita gitu. Cara beragama yang kolot gitu. Tidak terbuka, tidak mau dikritik, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain gitu. Nah, ketika Bayi Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia, Pak, beliau secara fikih itu masih bisa disimpulkan sama dengan fikih yang ada di masyarakat, Pak. Ya, kira-kira Bayi Ahmad Dahlan yang masih usoli itu, masih kunut gitu. Sholat tarawihnya ya masih 20 rakaat atau 23 rakaat itu. Tapi spirit untuk melakukan Pak? Perubahan itu sudah muncul. Dibuktikan Pak? Bayi Ahmad Dahlan sudah berani mengoreksi arah kiblat menggunakan ilmu hisab juga. Sehingga Bayi Ahmad Dahlan sudah menggunakan hisab dalam penentuan awal kriteria awal bulan, Pak. Padahal dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh karena harus pakai ru'yatul hilal. Nah, prinsip keterbukaan inilah yang ada dalam organisasi Muhammadiyah gitu. Meskipun Muhammadiyah ya tidak langsung amalannya kayak jenengan yang sudah sistematis dalam Pak? Dalam rujukan-rujukan atau referensi-referensi ke tarjen, kan ada proses gitu. Kemudian 1925 Pak, di Muhammadiyah juga sudah melakukan sholat id di lapangan. Padahal ini menyalahi pandangan mazhab Syafi'i. Tapi karena Muhammadiyah melihat sholat id di zaman Nabi itu selalu dilakukan Pak? Di musola Pak, tidak di masjid tapi di musola. Maksudnya ini piye kok tidak di masjid kok di musola? Musola di zaman Nabi itu maksudnya tanah lapang yang ada 200 meter dari Masjid Nabawi. Di pintu Madinah gerbang selatan itu disebut musola, tanah lapangan. Jangan-jangan pahami musola bangunan musola itu bukan itu. Itu disebut musola. Nabi itu yakhruju yaumal id, yauma idil fitri wa idil adha ilal musola. Dalam hadisnya wa ya'tazilu al khuyat al musola. Wanita yang haid itu disuruh mendatangi mendatangi sholat id, tapi tidak boleh membentuk shaf. Wa ya'tazilu al khuyat al musola. Nabi hanya satu kali sholat id di lapangan, itu pun dalam hadis Abu Hurairah asobahum matoron. Di Bulughul Maram jenengan bisa lihat Pak, istilah yang digunakan musola. Nah, kenapa kok Muhammadiyah berani sholat id di lapangan Pak? Padahal bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Pemerintah Hindia Belanda juga tidak mengizini kan, nanti akan memunculkan semangat Pak? Nasionalisme. Ini usaha-usaha Muhammadiyah dalam memahami agama tidak secara taklid, dengan kembali pada Quran dan Sunnah. 1927 Pak, Muhammadiyah membolehkan khutbah dengan bahasa bumi putra. Mungkin jenengan nggak menganggap permasalahan ini ada problem Pak. Ada problem Pak. Dalam kitab kuning mazhab Syafi'i namanya khutbah itu tidak boleh selain dengan bahasa Arab. Di Fathul Mu'in Pak, saya masih ingat, wa syurita fihi ma arabiyyah
wa syuritolan den syaratake fihima ing dalem khutbah loro apa Arabiyah dengan bahasa Arab litibai salaf wal khalaf, karena mengikuti orang salaf, orang kuno dan orang yang sekarang, Pak. Karena saya, Pak, kajian saya bertahun-tahun, Pak, dan insya Allah benar. Kalau ini salah jenengan bisa ngoreksi saya. Nabi itu setiap khutbah pasti bahasa Arab. Saya sangat yakin, Pak, 100% Nabi tidak pernah khutbah dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Nggak canda-canda, Pak, jenengan serius banget. Dan itu saya yakin 100%, Pak, itu. Kalau salah saya siap untuk dikoreksi. Nggak, kenapa kok dalam fikih itu bahasa Arab ya? Karena tadi, Pak, logikanya khutbah itu ibadah, Nabi khutbahnya dengan bahasa Arab, sehingga di Indonesia, Pak, terutama Tuban, nanti kalau jenengan lihat sejarah Islam di Indonesia, Kabupaten Tuban itu yang paling getol anti khutbah selain bahasa Arab. Di sebagian tempat di khutbah di Tuban masih bahasa Arab, Pak, itu. Tapi kenapa Muhammadiyah memahami bahwasanya esensi khutbah itu apa, Pak? Memberikan nasihat. Nabi itu kalau khutbah yudzakirun nas, mengingatkan manusia atau mengingatkan para sahabat atau memberikan nasihat. Berarti kalau nasihat ya harus bisa dipahami dengan jamaahnya. Ya itu kontribusi Muhammadiyah itu. Meskipun sekarang selain Muhammadiyah juga khutbah tidak bahasa Arab sudah dianggap apa, Pak? Tidak apa-apa, tapi yang mengawali apa? Muhammadiyah. Lah, Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika rapat tahunan di Muhammadiyah itu ya yang diserukan apa? Kembali pada Quran dan Sunnah. Meskipun Mbah Yai Ahmad Dahlan belum mengarah pada banyak ijtihad fikih, Pak, itu. Sehingga kalau misalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan masih kunut subuh, yaitu sangat mungkin, Pak, karena Majelis Tarjih baru menghapus kunut subuh itu 1972 di Muktamar Wira Disa. Berarti 1912 sampai 1972 Majelis Tarjih masih kunut subuh. Kan ada proses perkembangan pemikiran itu. Nah, gitu. Kemudian di penerangan tentang hal tarjih, Pak, di sana dijelaskan kenapa kok kita mendirikan majelis tarjih, Pak. Di antaranya ada perbedaan pandangan keagamaan di lingkungan warga Muhammadiyah ketika Muhammadiyah sudah berkembang, Pak. Di sana dikatakan, Pak, perselisihan tentang agama itu sudah terjadi sebelum berdirinya majelis tarjih. Di antara alasannya apa? Tidak suka menghabisi urusan. Menghabisi itu maksudnya menyelesaikan ya, urusan itu dengan kembali pada Quran dan Sunnah, karena muncul pandangan fanatisme dalam bermadhab itu. Nah, sehingga cara beragama Muhammadiyah, apalagi setelah lahirnya rumusan beragama tadi, rumusan paham agama Muhammadiyah tadi, beragama itu langsung kembali pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Meskipun demikian, yang perlu dicatat, Muhammadiyah tidak pernah anti apa, Pak? Madhab. Muhammadiyah tidak bermadhab, tapi juga tidak anti madhab. Tidak anti bermadhab itu maksudnya apa? Karya-karya madhab, Pak, madhab Syafi'i maupun madhab yang lain itu wajib dibaca. Wajib apa? Dibaca, dipertimbangkan untuk mengeluarkan pandangan keagamaan, karena kita tidak bisa kembali pada Quran dan Sunnah tanpa membaca karya ulama. Sehingga majelis tarjih, Pak, itu ketika mengeluarkan putusan fatwa tetap kembali pada kitab-kitab ulama atau kitabku kuning. Bukan berarti majelis tarjih cuma modal Quran depak sama terjemahan kitab Bulughul Maram terus berijtihad, Pak. Itu tidak ijtihad namanya. Ijtihad itu wajib tahu bahasa Arab. Itu dilakukan oleh majelis tarjih. Majelis tarjih kan misalnya majelis tarjih di era-era awal, Kiai Haji Mas Mansur
Itu secara keilmuan kan sama dengan ulama-ulama Nusantara. Kitab kuning itu mau dibilang kuning, dibaca bolak-balik tetap bisa Pak gitu. Kiai Haji Raden Hajid lulusan pondok Termas Pak. Yang terkenal apa? Mahfud At-Turmusi itu. Tokoh-tokoh Muhammadiyah dulu alumni pesantren tradisional Pak. Ya, hanya saja memang harus kita akui Pak, tentang kajian Islam di Muhammadiyah itu disindir oleh Syed Agil Sirot. Muhammadiyah berjasa dalam amal usaha yang megah, tapi kajian Islamnya keropos itu. Mungkin itu betul juga Pak. Ya, kita lihat PCM, BRM, PDM, nak kongkon ngaji wis dinomorkan sekian lah, gak begitu penting. Tapi foto awam, oh ini bangga luar biasa Pak. Yang hilangkan tradisi keilmuan. Ini yang perlu untuk dibangkitkan kembali. Nah, sehingga kalau ditanya bagaimana konsepsi kembali pada Quran dan Sunnah menurut Muhammadiyah, kembali pada Quran dan Sunnah ya sebagaimana yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih, dan produknya tadi fatwa dan putusan dalam pengkajiannya ya tadi melakukan ijtihad jama'i secara metodologi istimbatnya sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama gitu. Ya tadi sumber hukum Al-Qur'an dan Sunnah, metodologi ijtihad ada qiyas, ijma' dan seterusnya. Artinya bukan ijtihad secara perorangan tadi dengan modal Quran terjemah sama terjemahan Bulughul Maram, kan semacam itu Pak. Kan tadi ada lembaga yang otoritatif sehingga ijtihad Muhammadiyah, karena kita menyadari Muhammadiyah ini kalau perorangan itu tidak memenuhi kualitas atau persyaratan ijtihad. Bisa bahasa Arab, bisanya baru seberapa sih gitu. Menguasai kitab, menguasai fikih itu luas. Ilmu hadis ya luas. Sehingga perlu ijtihad yang sifatnya apa? Sinergis, melibatkan banyak elemen atau kelompok yang sehingga tadi bisa menghasilkan sebuah pandangan atau putusan atau fatwa yang tidak diragukan dari Pak secara keilmuan. Mungkin sikapnya itu ya. Untuk yang kedua ini jawabannya agak repot Pak ya. Tapi yang jelas nanti kita lihat Pak, dan di akhir-akhir ini Pak, saya sudah berapa kali diundang oleh Bages Banpol ya, diantaranya untuk bicara moderasi Islam, termasuk yang terakhir saya disandingkan dengan Islah Bahrawi. Tahu Islah Bahrawi Pak? Islah Bahrawi itu tim ahli Pak? Yang teroris itu apa namanya? Densus 8 Pak. Densus 8 itu. Ya memang saya tahu mereka kan berusaha untuk menggiring ke arah-arah itulah gitu. Tapi kan saya dari Muhammadiyah tetap harus berusaha untuk menyeimbangi diskusi gitu. Biar nanti pemikiran itu tidak mengarah pada yang mereka inginkan. Tapi kan kita bisa menunjukkan Muhammadiyah itu ya sangat jauh dari terorisme atau radikalisme. Kita di Muhammadiyah Quran dan Sunnah, tapi dalam berdakwah kita tidak pernah memaksakan orang lain. Misalnya tadi saya ngomong tahlilan tidak ada dalil Quran saya, tapi dalam berdakwah kan kita tidak boleh misalnya memaksa orang lain untuk nggak usah tahlilan gini-gini, kan kita tetap kita pahami dalam diri kita intern, tapi untuk dakwah ya harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mungkin itu ya untuk jawaban sih. Ya, moderasi beragama Pak. Sebenarnya di Risalah Islam Berkemajuan Pak. Risalah Islam Berkemajuan itu hasil Muktamar Muhammadiyah di mana Pak? Solo, Surakarta kemarin itu ya. Tahun berapa? 2021 Pak ya. Itu lahir namanya Risalah Islam Berkemajuan. Muhammadiyah mengangkat Islam yang berkemajuan. Apakah Islam berkemajuan ini sebagai lawan dari Islam
Apakah semacam itu, Pak? Tapi sebenarnya Islam berkemajuan itu punya historitas, Pak. Mbah Ahmad Dahlan pesannya kepada muridnya itu apa? Dadiyo kiai sing kemajuan. Dadiyo kiai sing kemajuan. Kemajuan itu yang berkemajuan, melek zaman. Ya kira-kira paham kitab kuning, paham kitab putih gitu. Kitab kuning itu basis agama, kitab putih itu basis ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, Pak, secara umum gitu. Yang diinginkan Mbah Ahmad Dahlan kan semacam itu gitu. Ya cumanya untuk dua-duanya kita kesulitan, Pak. Nah, Risalah Islam Kemajuan itu ada yang disebut al-khosais al-khoms, Pak. 5 karakteristik Islam berkemajuan. Yang pertama, Islam berkemajuan itu harus mabniun ala tauhid, dibangun atas pondasi tauhid yang kokoh. Yang kedua, aruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Yang ketiga, mengembangkan ijtihad, Pak. Mengembangkan apa? Ijtihad. Karena ijtihad ini sejak awal Muhammadiyah sebagaimana tokoh-tokoh pembaru Islam tidak boleh ijtihad, pintu ijtihad itu tertutup. Yang keempat, ini yang menjadi pembahasan kita, tanmiyah al-wasatiyah, mengembangkan moderasi beragama gitu. Ya cumanya ketika kita bicara moderasi beragama itu kan penafsirannya multitafsir, Pak. Banyak kelompok yang menggunakan istilah ini untuk kepentingan mereka gitu. Kalau tidak paham keagamaannya tidak sama dengan mereka, ya dianggap tidak moderat dalam beragama. Nah, sehingga untuk memahami moderasi dalam beragama itu kan tidak bisa dipahami dari satu penafsiran atau dari satu kelompok. Dan kita di Muhammadiyah sudah mencoba mewacanakan bahwasanya Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah juga Islam yang moderat. Sebagaimana karakteristik Islam itu juga agama yang moderat. Kita sampai Al-Fatihah itu doanya apa, Pak? Yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub itu siapa? Yahudi. Dhalin siapa, Pak? Nasrani. Al-maghdub itu orang yang tahu kebenaran tapi tidak dilakukan. Berarti agamanya ekstrem kiri, Pak. Tahu benar tapi tidak dilakukan. Waladhdallin, sesat, Pak. Dia ibadah saja, punya keyakinan tapi tidak didasari ilmu. Ekstrem mana, Pak? Kok disini kanan, Pak? Orang yang ngebom itu ya ini dianggap ibadah. Saya pasti apa? Di apa, Pak? Disambut oleh bidadari. Kan brainwashing mereka kan semacam itu, Pak. Tapi mereka jenengan tanyai agama secara detail ya tidak ditemukan. Saya mendapatkan informasi, Pak, dari Isra Bahrawi macam-macam. Cara brainwashing itu justru bukan orang yang backgroundnya agama, orang yang frustasi, yang suka mabuk, mendem, pokoknya melakukan kemaksiatan itu, Pak. Dia kan ingin bertobat, itu didekati, Pak. Dan tobat kamu itu ya dengan tadi melakukan bom bunuh diri macam-macam, itu justru yang kena semacam itu. Yang kedua, orang yang pendidikannya eksak. Mohon maaf, ini bukan berarti nyintil kalau jenengan eksak. Orang eksak itu kan hitam putih, Pak. 1 tambah 1 2. Tapi kalau jenengan pendidikannya sosial, 1 tambah 1 berapa, Pak? Lihat yang ditambah dulu kan itu. Dia tidak berpikirnya agak seni sedikit, Pak. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang tadi jurusan eksak itu dengan berpikir yang serba pasti itu yang biasanya ditarik, Pak, atau di brainwashing gitu. Sehingga agama itu ya antara kafir dengan mukmin, antara surga dengan neraka, tidak ada yang abu-abu itu. Ya, sepintas itu menarik, Pak, atau meyakinkan, tapi kalau kita dalami ya menjadi masalah gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih, Ustaz, bisa bersambung di bulan Desember yang akan datang, karena November tanggal 4.
Desembernya ansih lagi, mungkin bisa sampai pada bulan Desember. Demikian Bapak dan Saudara yang menghormati.